ketaatan itu baru disebut ketaatan kalau tidak ada penundaan. Begitu ada penundaan, itu bukan lagi taat. Saudara, kalau saudara punya pembantu di rumah, saudara bangun pagi jam 6, panggil pembantu, Mina, bawa kopi. Kalau Mina bawa kopi, dia taat nggak? Mina bawa kopi, lalu Mina bawa kopi, taat nggak? Tapi Mina bawa kopinya jam 5 sore. Saudara akan anggap Mina taat? Tidak. Mina bawa kopi dan kopi dibawa, hanya lewat berapa jam kemudian baru bawa. Saudara tidak akan menganggap Mina taat. Saudara akan melihat dia tidak taat. Atau saudara, kalau di dalam dunia militer ada baris berbaris, lalu komandannya bilang maju, dia maju, tapi 1 jam kemudian baru maju. Apakah komandannya akan anggap si tentara itu taat? Tidak. Maka di sini kita bisa lihat bahwa suruh maju dan maju, suruh bawa kopi dan bawa kopi, arahnya benar. Yang diperintahkan dilakukan. Tapi itu berubah menjadi ketidaktaatan ketika ada penundaan. Maka begitu ada penundaan, itu bukan lagi ketaatan. Nah, Tuhan mau supaya kita taat. Tapi karena ketaatan itu harus segera dilakukan, ketaatan yang sejati, maka jangan pernah kita menunda-nunda ketaatan kita. Karena begitu saudara menunda, saudara tidak taat lagi. Dan ada banyak orang mau taat tapi menunda. Disuruh ditantang terima Yesus hari ini. Orang mau terima Yesus tapi jangan sekarang, tunda. Saya kemarin waktu ibadah senior di Pakuwon, saya cerita. Ada seorang petinggi di China, petinggi pemerintahan yang bersahabat dengan seseorang. Lalu diajak pergi ke KKR. Waktu KKR-nya pendeta berkhotbah dan menantang orang untuk siapa mau maju terima Yesus, percaya Yesus. Lalu si teman yang ngomong sama pembesar itu, maukah kamu maju dan terima Yesus? Dia bilang mau, tapi jangan sekarang. Ini baru KKR hari pertama. Nanti hari ketiga baru saya maju terima Yesus. Oke lah. Dan malam itu mereka pulang. Dan kecelakaan besar terjadi dan dia mati di tempat. Di hari pertama KKR. Padahal baru rencana terima Yesus di hari yang ketiga. Itu tanda orang menunda untuk percaya kepada juru selamat. Menunda untuk memiliki juru selamat. Mungkin saudara mendengar firman, saudara sadar ada dosa-dosa yang harus dilepaskan. Dan saudara mau melepaskan dosanya, tapi jangan sekarang. Nanti bulan depan, ya, nanti tahun depan. Ada penundaan. Atau saudara dipanggil untuk melayani Tuhan. Saudara mau melayani Tuhan, tapi jangan sekarang. Saudara tahu ketika cerita Tuhan Yesus panggil, ayo ikutlah aku. Lalu orang itu bilang, izinkan aku kubur bapakku dulu. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Biarkanlah orang mati kubur orang mati. Kau pergilah beritakanlah Injil. Kadang-kadang kita baca ayat itu rasanya kok Tuhan tidak tahu peri kemanusiaan ya. Dia panggil ikutlah aku. Lalu orang ini sebenarnya mau hanya minta izin. Izinkan aku kubur bapakku dulu. Tuhan Yesus gak peduli. Biarkan orang mati kubur orang mati. Apakah memang Yesus tidak tahu peri kemanusiaan? Tidak. Karena sebenarnya papanya orang itu belum mati. Loh kenapa bisa begitu? Itu adalah gaya bahasa di dalam orang Israel pada waktu itu. Orang Israel pada waktu itu kewajiban terbesar itu adalah memakamkan ayahnya. Jadi kalau sepanjang ayahnya masih hidup, dia nggak boleh pergi merantau jauh-jauh. Kalau kapan papanya sudah mati, baru dia lakukan tugas keluarga, makamkan papanya, baru dia mau merantau kemana terserah dia. Seorang sponsor dari Amerika mensponsori seorang anak Israel untuk kuliah S1 di Amerika. Selesai S1 dia pulang ke Israel. Lalu lama tidak balik-balik, sponsornya tulis surat kembali ke Amerika lanjut S2. Lalu si anak itu balas surat, saya kubur bapak saya dulu baru saya lanjut S2. Langsung sponsornya di Amerika ucapkan turut berduka cita. Waktu turut berduka cita si anak heran, bapak saya belum mati. Maksudnya apa? Itu adalah peribahasa di sana bahwa seorang itu harus kubur bapaknya dulu baru dia bisa lakukan hal yang lain. Jadi sebenarnya Yesus bukan tidak tahu peri kemanusiaan. Orang itu bilang,
Izinkan aku kubur bapakku dulu, baru aku ikut engkau. Jadi kalau bapakku 5 tahun lagi baru mati, nanti 5 tahun lagi baru aku ikut engkau. Kalau bapakku umur panjang 30 tahun lagi baru mati, baru 30 tahun aku ikut engkau. Maka persoalan orang itu adalah persoalan penundaan. Itulah sebabnya Yesus bilang, biarkan orang mati kubur orang mati. Banyak orang dapat tawaran melayani, tapi mau melayani, tapi jangan sekarang. Dan kesempatan bisa lewat. Ada anak kecil yang mau melayani Tuhan, anak kecil yang Tuhan datang, maukah nak, maukah engkau melayani aku? Dia bilang, Tuhan aku kan masih kecil, tunggulah nanti aku SMA, aku akan melayani engkau. Waktu dia SMA, Tuhan datang, nak, apakah engkau mau melayani aku? Dia bilang, Tuhan aku kan nanti baru mau masuk kuliah, nanti kuliah aja deh. Waktu kuliah Tuhan datang, nak, maukah engkau melayani melayani aku? Tuhan ini kan masih kuliah, nanti kalau sudah wisuda. Waktu wisuda Tuhan datang lagi, nak, maukah engkau melayani aku? Dia bilang, Tuhan ini kan baru wisuda, belum cari kerja. Cari kerja dulu. Begitu sudah dapat kerja, Tuhan datang lagi, maukah engkau melayani aku? Tuhan, ini kan baru kerja, belum nikah. Nanti setelah nikah saya layani Tuhan. Waktu nikah, Tuhan datang lagi, dia bilang, Tuhan, ini kan baru nikah, belum punya anak. Ya, nanti kalau sudah punya anak baru saya layani. Waktu sudah punya anak, Tuhan datang, Tuhan, ini masih sibuk urus anak, nanti pensiun saja. Nah, lalu waktu pensiun, Tuhan datang, apakah engkau bisa melayani aku? Dia bilang, Tuhan, apa yang kau harapkan dari orang tua yang sudah kena gula darah, asam urat, darah tinggi seperti ini. Dan akhirnya dia tidak pernah melayani Tuhan. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa apakah saudara termasuk kepada orang-orang yang mau taat tapi sering menunda ketaatan saudara? Ketaatan yang sejati itu adalah ketaatan yang tanpa menunda, langsung dan segera. Karena itu saudara-saudara, apabila saudara diperintahkan oleh Tuhan atau mendapatkan perintah dari firman Tuhan, bersegeralah untuk melakukannya. Dalam kebaktian sebelumnya saya bicara soal takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu punya pengertian negatif, positif. Negatif dari takut akan Tuhan adalah benci dosa. Tapi positif itu adalah cinta firman. Maka begitu orang yang takut akan Tuhan dengar firman Tuhan, dia tidak sabar untuk melakukannya.